tentang yang lain. Oh Itu iya. sih saya mau tanya, Ah, kalau nggak salah di minggu lalu atau kapan pernah disinggung tentang masalah self pick up ya. Cik Yeni ya, katakan karena ini inden-inden sebetulnya kalau self pick up begitu barang datang itu bisa lebih cepat ya, karena kalau kita misalnya inden ada yang misalnya lagi di input sekarang, terus nanti ada lusa, ada lagi itu oh, it, kalau dikirim langsung itu eh, berdasarkan urutan ya. Tapi kalau self pick up ada beberapa pesanan bisa langsung diambil menurut Cik ya, Yeni gitu ya. itu kalau di Jakarta. Kalau di Iya. Jakarta. Kalau di luar kota, saya nggak tahu Jogja tuh udah ada stokis belum ya. Nah, kalau di Jogja, ya memang bisa kirim juga pakai JNE dari Jakarta juga bisa. Bisa juga diambil di stokis kalau ada ya, tapi saya mesti cek dulu kayaknya Jogja udah ada belum ya stokis ya, gitu. Kalau misalnya sudah ada, eee, stokis di kota itu sebenarnya lebih murah kan, jadinya Anda nggak kena ongkos kirim. Iya, iya. Oh, iya. Sebenarnya itu. Tapi kalau di Jakarta memang saya ngambil di Mall Taman Palem tuh langsung beberapa order sekaligus. Karena kalau pakai JNE ya itu, satu hari tanggal ini dulu yang dikirim, besok tanggal berikutnya, jadi saya nunggu lagi, lama lagi. Makanya saya selalu self pick up di Mall Taman Palem kalau Jakarta, seperti itu. Iya, iya. Mhm. Setahu saya dulu yang sudah ada stokisnya di Semarang. Iya, Cuma Semarang nggak memang tahu ada Pak Adi. ya perkembangan sekarang Jogja ada apa enggak. Kemarin Kayaknya saya kayaknya pernah belum. pernah lihat-lihat di iklan iklan AFC, saya lihat di Mhm, Google, mhm. ada yang mencantumin dirinya kayaknya sebagai stokis, tapi nggak tahu stokis bener apa enggak jelas itu. Jadi gini Pak, kalau yang dia sudah terdaftar itu sebenarnya namanya consignment stockist. Consignment stockist itu dia harus punya ruko atau tempat ya. Itu namanya Ya, consignment stockist. Semua masuk bisa ambil barang di dia. Tapi kita juga bisa yang jadi namanya mobile stockist. Nah, mobile stockist itu kita nggak perlu tempat. Sebenarnya hampir sama kayak consignment stockist, cuman bedanya kita nggak punya tempat. Terus ngambil barangnya lebih sedikit, cuma 80 box. Kalau yang sudah consignment stockist tuh ngambilnya kalau nggak salah di atas 100. Tapi sama juga, per boxnya dikasih untungnya 25.000 juga. Gitu. Nah, cuman jadi, sekarang kan lagi masalah inden, jadi stokis ini sekarang lagi ditiadakan. Karena oh, nggak boleh numpuk barang sebenarnya di satu orang banyak gitu, sedangkan yang lain butuh sebenarnya itu kan yang dimaksud sama kantor pusat supaya semua orang bisa dapat, maksudnya seperti itu. Tapi tetap aja lah pada prakteknya banyak orang yang numpuk barang. ya. Ya, Artinya kalau self pick up itu dulu kalau nggak salah di aplikasi kanunya di Jakarta ya, Jakarta, mungkin Surabaya, banyak banyak ya ada stokis banyak bisa Jogja, diambil. Jogja kayaknya dulu belum ada sih, Cik. Ya, setahu saya sih kayaknya Jogja belum ada ya. Ya, Jadi kalau Jogja belum ada ya mungkin Bapak artinya di kirim aplikasinya sepanjang tidak tercantum berarti ya nggak bisa ya. nggak ada, iya nggak ada. Ya, Kecuali Bapak jadi mobile stokis, tapi mobile stokis sekarang nggak tahu nih udah dibuka lagi atau belum. Seperti itu. Kalau ya, udah ada ya jadi mobile stokis aja Pak. Langsung enak deh closing barang ada. Itu barang di Bapak semua. Orang Jogja nanti cari Bapak semua. Kalau yang perlu barang, ya seperti itu. Nah, saya mau bagiin bukunya tentang MLM. Terjual jutaan buku tentang The Secret Book of MLM, sama 7 strategi menjadi bisnis MLM profesional. Nah, ini ya. Saya juga lagi baca bukunya. Hari ini saya mau bagi bukunya. Nah, tapi ada syaratnya kalau mau bagi buku ya. Saya mau dengerin story-nya. Siapa yang mau ceritain story-nya? Join di AFC. Nah, itu. Saya Terus sih, saya. capek Albert terus. Albert terus. Yang lain mana nih? Pak Made Tanama nih nggak kedengeran suaranya. Ibu Sanli, Susi mana suaranya? Susi, speakernya nggak dinyalain. Sharing dong, kenalan di sini semua. Kita one big family. Ayo, ayo Pak Albert nggak apa-apa. Ayo cerita Pak Albert. Oke, selamat malam Alasannya apa? teman-teman. Malam. Ya, saya memang diajak AFC khusus Tien yang ajak.
Waktu itu Ci Yeni ke Manado. Saya diajak ketemu. Jujur saya sebenarnya AFC saya sudah dengar. Cuma saya nggak mau cari tahu lebih karena waktu itu jujur saya pikir produknya mahal. Cuma kan Ci Yeni tahu kondisi saya. Teman-teman terus terang saya asam uratnya itu pernah sampai 14. Saya pernah sampai di kursi roda. Saya sudah sempat pergi sama istri saya ke Penang. Sampai kita juga pernah ke Green Eagle di KL. Karena saya kalau itu lagi radang, saya nggak bisa jalan sampai 3 hari sampai seminggu. Dan kaki saya itu harus disedot. Harus disedot. Itu rutin 3 sampai 6 bulan. Pasti harus sedot. Waduh. Terus gimana? Kan setelah habis selesai operasi saya di RSCM Siloam Jakarta, saya pulang Manado. RSCM Siloam di Jakarta. Nah, saya pulang ke Manado. Saya karena terus terang tidak ada komunikasi sama dokter yang tangani saya di Jakarta karena saya sudah pulang Manado. Saya jalannya agak pincang kiri karena kan kaki saya yang dioperasi sebelah kiri. Jadi saya menahan kekuatan itu sebelah kanan. Nah, lama-kelamaan saya pincang. Jadi sudah nggak bisa lurus 100%. Nah, ini bukan hanya sekedar karena saya minum SOP atau usukusi, enggak. Tapi memang saya minum rutin. Kan Ci tahu saya minum rutin. Saya pertama waktu dikasih barang sama Ci, saya belum jualan. Saya yang 4 box saya minum rutin sendiri. Karena saya mau merasakan bagaimana produk ini, apa benar-benar bagus atau enggak. Nah, saya periksa asam urat saya juga kaget. Waktu itu bisa sampai 8 kok, biasa di atas 10 lah. Asam urat saya selalu di atas 10. Nah, itu saya periksa, bisa 8. Saya juga kaget. Nah, dan saya sudah nggak mau 2 tahun ya. Sudah mau 2 tahun ini saya sudah nggak pernah sedot lagi. Waduh, syukur nih Pak, puji Tuhan. Saya sudah nggak pernah sedot lagi. Saya belum pernah cerita ya sama Ci Yeni bahwa saya setiap 3-6 bulan saya sedot. Saya harus ke dokter spesialis, itu harus disedot cairan yang ada di lutut saya. Karena kalau dia radang, saya memang nggak bisa jalan, cuma di tempat tidur. Itu 3 sampai 6 hari saya nggak bisa jalan. Nah, makanya saya rutin terus terang. Bonus saya jujur banyak belanja untuk konsumsi saya sama istri saya. Karena ya kita juga mau cari apa ya, maksudnya kita pasti punya banyak impian, tapi kalau kita tidak sehat untuk apa? Iya. Makanya saya minum rutin terus. Dan puji Tuhan sih sudah 3 kali periksa asam urat saya sudah nggak pernah di atas 10 lah, tapi memang masih tinggi. Kadang 8, kadang 9. Memang mesti atur juga pola makan. Iya. Tapi jujur yang membuat saya selalu ingin konsumsi SOP itu 2 tahun terakhir saya tidak pernah sedot lagi, dan memang kaki saya sudah tidak pernah radang. Oh, bagus ya. Iya, tidak pernah radang. Saya baru tahu loh. Iya. Kalau radang memang nggak bisa keluar rumah, cuma di tempat tidur. Karena memang kaki saya nggak bisa digerakkan, kayak ditekuk-tekuk itu nggak bisa. Jadi makan tidur semua di tempat tidur. Nah, puji Tuhan sih sekarang karena ya konsumsi AFC rutin, asam urat sudah tidak di atas 10, juga tidak
lagi sedot. Itu aja sih. Dan Iya, mudah-mudahan ke depan lebih baik. thank you Pak Albert atas sharingnya. Saya juga baru tahu kondisi Pak Albert seperti itu. Dari dulu Pak Albert nggak pernah cerita ya. Dan Pak Albert ini kan sangat semangat sekali, ajak banyak teman-teman untuk join Pak Albert. Tolong dong timnya Pak Albert juga diundang untuk ikut training. Ya, satu-satu mungkin sebelum kalau saya sharing tuh jangan di grup aja, tapi mungkin Pak Albert juga bisa japri satu-satu. Karena kadang-kadang kalau di grup tuh orang nggak baca, tapi kalau di japri disapa satu-satu biasanya mereka bales Pak. Jadi supaya mereka juga ikut aktif join di training kita supaya mereka juga aktif Pak. Jangan cuma mereka jadi pemakai, tapi mereka juga bisa jalankan bisnisnya. Karena Pak Albert punya tim ini kan sebenarnya orang-orang bagus ya, orang-orang hebat. Tapi kan kita harus bagaimana duplikasi dan edukasi mereka, semangatin mereka lah Pak gitu maksudnya supaya juga jalanin bisnisnya gitu loh Pak. Ya Pak Albert ya, next Iya, time memang mungkin bisa dijapri ya mereka ya. iya Ci. Thank you Pak Albert udah sharing masalahnya. Saya senang sekali karena sekarang Pak Albert juga udah nggak perlu sedot-sedot lagi ya. Udah 2 tahun ini sejak minum SOP dan UTSU semuanya sudah baik, sudah 10. Ya, saya bersyukur ya dengan minum ini bukan hanya dari segi kesehatan, tapi juga dari segi keuangan juga Pak Albert jadi dapat minum gratis sekarang. Ya, nah, mungkin yang lain ada yang mau join, ada yang mau sharing lagi tentang kenapa join di AFC di awal. Saya mau dengar. Cuman Pak Albert aja, Pak Agung sama Pak Taka nih, yang lain mana suaranya? Saya juga mau kenal nih, Ibu Sanli sama Pak Made. Ini suaranya nggak kedengeran. Ibu Ayu, Ibu Ayu, mana Ibu Ayu nih? Ibu Ayu. Kalau tidak menarik gimana ceritanya? Nggak apa-apa Pak, yang penting sharing. Kan kita belajar semua di sini. Kita sharing tentang diri kita ke orang-orang. Jadi kita yang penting sebenarnya sih cerita aja. Oh gitu. Iya. Jadi oke, kalau gitu saya mau cerita juga kalau gitu. Iya, silakan Pak. Jadi saya sampai saat ini masih anak bawang ya. Meskipun saya udah 2 bulan mungkin gabung, tapi saya ikuti aja cara nama saya tadi saya belum dianukan. Saya biasa dipanggil Taka, lengkapnya Mahfudin Taka. Saya orang bilang jangan bilang tua, tapi gimana? Saya sudah 78 tahun ini. Masa saya bilang nggak boleh tua gitu ya. Tapi masih semangatnya luar biasa. Ya, saya ini memang bekas soldadu ya. Jadi masih diberi umur 78 dan saya mengharapkan saya bisa merawat, mensyukuri dengan merawat pemberian usia, kesehatan, dan lain-lain ini dengan cara merawatnya, mensyukurinya. Untuk itu, di usia 78 ini, saya mengharapkan apa yang tanda-tanda ketuaan itu saya pelajari, antara lain, ada lain suka pelupa misalnya. Nah ini saya usahakan untuk bergabung dengan grup yang banyak menggunakan internet ini supaya saya tidak cepat pikun. Itu juga salah satu. Namun demikian kalau disimpulkan dalam suatu ada visi, ada misi. Visi saya lebih banyak pribadi ya karena di usia ini saya mengharapkan dengan usia yang Tuhan kasih begitu panjang ini, saya ingin berguna juga di masa tua ini sebelum Tuhan panggil saya. Yang diharapkan kalau orang beriman kan ada suatu kehidupan yang abadi nantinya itu. Nah itu yang mengalir terus adalah waktu kita hidup jadi berguna untuk orang lain atau dengan ibadah kita. Antara lain ini saya nyambung dengan Bu Yani ini yaitu berguna untuk orang lain atau menyehatkan orang lain sehingga diharapkan bisa berguna dan juga bisa mensejahterakan. Itu visinya memang. Jadi hampir sama, hanya mungkin istilah saya begitu kurang lebih.
membantu orang lain dalam bidang kesehatan dan mensejahterakan dalam bidang ekonominya. Ini visi. Lalu mekanismenya atau programnya atau misi-misinya, ternyata kita harus bergabung dari suatu sistem yang sudah berjalan, dan kebetulan ini sudah masuk ke suatu teknologi internet yang memang semuanya diciptakan sangat-sangat maju, dan saya senang sekali dengan ini, sehingga di samping saya mendapatkan tadi tidak cepat pikun, juga saya sehat. Nah, lalu emangnya saya pengen sehat sekali, ada masalah apa? Nah, ini ada hubungannya dengan Bu Yeni, sebab saya juga langsung mendapatkan ini dari suatu informasi yang Bu Yeni berikan nama saya. Nah, karena sama-sama waktu itu di suatu dokter spesialis herbal di Depok, saya berobat penyempitan jantung, penyempitan pembuluh darah yang ke jantung, yang saya punya 3 titik, 3 titik yang sudah 95%, dan saya mau di-ring oleh rumah sakit RSPAD, tetapi saya menolak, lalu saya menemukan ada di Depok dengan herbal. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa herbal juga bukan kimia, ternyata menyembuhkan saya, akhirnya tidak ada lagi sumbatan yang 95%-an 3 titik itu udah hilang, dan sekarang saya tinggal merawatnya. Jadi itu herbal, dan di sini pun sebenarnya herbal juga karena bukan kimia. Nah, lalu selanjutnya saya agak takut karena apa? Kimia saya itu masih kena lagi jantung yang disebut aritmia. Nah, waktu aritmia ini saya bukan ke Depok lagi, tapi ke spesialis jantung yang sudah jadi mahal gurunya, punya rumah sakit sendiri di Pasar Bo, tetapi langsung dia bilang, udahlah dikasih kimia saja. 3 macam kimia ini terus-terusan sudah setahun, tetapi saya jadi takutnya karena lalu ada terjawab dengan kiriman dia ini tentang herbal juga, atau ini dari salmon ini, dengan sistem terapi stem cell atau regenerasi sel. Langsung tertarik karena cuman memang yang saya pelajari itu masih ada pro kontra di antara para medik, ahli atau dokter. Namun demikian saya tertarik untuk menghindari kimia, lalu saya ingin bergabung dengan non kimia ini supaya ginjal saya bisa awet. Mulailah saya tertarik bergabung dengan Yeni ini, tetapi lama-lama saya perkirakan karena saya seorang pensiunan, juga nih, maka saya mulai belajar bahwa saya harus mendapatkan juga imbalan dengan cara bisnisnya. Nah, jadi saya sekarang mulai belajar bisnisnya. Cuman harapan saya mungkin karena saya sudah merasa sudah tua, jadi kalau mau jualan itu suka malu-malu gitu. Jadi malu-malunya udah tua kok masih cari duit saja. Tetapi kembali kepada misi saya tadi, ingin menyehatkan juga orang lain di samping saya juga sehat, dan mensejahterakan, karena itu harus ibarat sejahtera, dan sejahtera dan sehat itu ibarat yang berdua muka, tidak bisa dilepas. Itu yang saya anggap untuk moto saya, ibarat 2 koin, 1 muka sehat, 1 muka sejahtera. Ini bisnis yang ada di sini karena sistem sudah ada, tinggal kita rajin saja. Mudah-mudahan dengan cara berpikir yang saya coba ikuti dengan Bu Yeni ini, saya kondisi yang saya ingin harapkan, dan suatu misi yang terdiri dari program-program selanjutnya seperti apa yang sedang saya banyak dengarkan dari berbagai meeting atau seminar-seminar ini. Saya kira mudah-mudahan berguna, tetapi saya sekali lagi agak malunya, ini anak bawang suruh ngomong begitu. Nah, itu yang saya jadi, tapi karena ini masih 5 orang aja, 6 orang, jadi ya mungkin sedikit ya mungkin
itu masih ada yang dengar, nggak banyak juga, kalau jelek-jelek juga apa gitu lah. Itu cerita saya. Terima Bapak tapi kasih. ya sama-sama Pak. Terima kasih udah sharing Pak. Jadi Bapak sekarang masih minum terus kan produk kita? Masih minum Subaraksinya? Udah berhenti Kenapa berhenti? karena saya ada yang kena COVID, saya kasih 2, ada yang kena kulitnya ini saya bagi 2, jadi akhirnya dari yang diamond itu tadi habis dibagi-bagi, jadi saya kehabisan, mau beli lagi, aduh gajinya kecil ini pensiunan, saya ingin mengejar ini, jadi terus terang ini terhenti saya. Kurang lebih begitu, namun demikian saya harapkan ini mencambuk saya untuk bisa banyak belajar. Saya sedang ingin banyak masukan dalam ilmu marketing digital ini sangat keras saya, karena kayaknya itu dengan abad digital seperti ini banyak menolong pekerjaannya Bu Yeni ini di dalamnya. Ini Pak, sebenarnya saya mau bantu Bapak untuk closing. Mungkin next time kalau misalnya ada teman yang Bapak udah sharing, mungkin kalau ya saya bantu jelasin juga nggak apa-apa. Nanti bisa kita ngobrol bertiga di WA atau Bapak kasih nomor teleponnya ke saya, nanti saya kontak. Pak Albert juga sering begitu. Yang lain tim saya juga suka begitu. Jadi kalau mereka menemukan kesulitan di lapangan, ternyata orang ini ternyata susah gitu atau gimana, saya bantu. Ya, memang nggak semuanya closing, tapi sebagian besar ya masuk gitu loh Pak. Karena saya berikan memang kita harus latihan ngomong, tapi pertama juga kita harus menguasai produk perusahaan. Kita harus menguasai materi sehingga waktu kita ngomong juga orang tuh yakin, karena kita kan sudah minum produk, kita sharing dari segi produknya, memang kita juga sudah merasakan manfaatnya, terus kita juga sharing ke mereka. Jadi kita harus lihat seperti yang dulu saya ajarkan di selling skill, kita harus lihat juga kebutuhan orang ini di mana. Kalau dia sakit, kita masuk dari produk. Kalau dia butuh uangnya, kita masuk dari sistem marketing plan-nya. Seperti itu. Nah, kalau ada yang perlu dibantu, nanti Bapak kasih aja nomor HP-nya ke saya, nanti saya bantu jelasin apa-apa. Nanti kalau closing tetap kok di bawah Bapak, nanti saya bantu input gitu. Ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih. Pak Made, saya mau kenal sama Pak Made nih. Pak Made ada suaranya. Saya Maya ini. Maya. Suara Made sih Bu. Berarti itu Maya Diriani. Oh ya ampun, disingkat. Saya pikir Made mana dari Bali. Aduh, apa kabar Bu Maya? Selamat malam, salam kenal bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Iya, sharing dong Bu Maya. Sharing ya? Iya dong. Sharing saya itu waktu bulan apa ya? April ya? Awal-awal pandemi itu loh. Saya itu punya problem sinusitis. Jadi saya alergi. Waktu itu tuh banget. Sampai saya tuh mulai Januari sinusitis, mulai Februari ya. Tidak sembuh. Terus sampai waktu ini itu saya tuh sampai takut gitu. Saya merasa bahwa imunitas saya lagi drop nih. Makanya sinusitis saya kambuh gitu. Jadi saya udah, orang lain masih ke kantor, belum PSBB saya sudah nggak ke kantor, sudah work from home gitu. Suatu hari saya ketemu teman, ya saya tuh SOP, lumayan minum ini deh sama bapak, ini buat bagus ini gini gitu kan. Saya bisa minum aja. Terus, sebelumnya waktu itu saya konsul sama Prof sebelum dapat ASC ini, belum SOP. Ini gimana nih saya sinusitis gini tuh. Kemudian Prof kasih kamu minum vitamin ini, vitamin D, sampai 1000 gitu. Di SOP saya tanya dong ke Prof ini saya dikasih ini, boleh nggak nih minum? Saya kan udah minum vitamin banyak. Boleh, itu bagus banget. Gini. Kamu dapat dari teman saya gitu. Baik banget teman kamu, dia bilang itu mahal. Hah? Saya nggak tahu kalau itu mahal. Saya minum aja. Kira-kira seminggu kemudian saya tuh waktu sinusitis tuh sampai sudah ke dokter, antibiotik sembuh, obat habis, balik lagi sinusitis, kedua lagi, kayak gitulah. Ajak teman ke sini.
begitu sekali ditusuk jarum, saya tuh takut kan. Tusuk jarum langsung hidungnya semangat saya tusuk 6 kali, seminggu 2 kali saja, bayangin jauh dari rumah saya. Enak hidung plong. Begitu selesai 6 kali, 3 hari kemudian hidungnya mampet lagi. Jadi saya rujuk sama obat. Itu. Akhirnya saya minum SOP itu, saya sembuh loh. Gitu. Wah, juga nih. Nah, waktu hari berapa itu kebetulan ada om saya telepon saya, ada miss call, saya call back, dia bilang, ya ini bukan ya yang menguatkan saya ya, menjadikan ini konfirmasi bahwa ini bagus. Terus dia ngobrol-ngobrol, dia cerita kena SOP, dia itu bulan Oktober ya, tahun sebelumnya, dia tuh paru-paru yang parah sekali, paru-parunya tuh fungsinya tinggal 60%. Terus dikasih sama temennya SOP, dia minum 2 bulan kemudian dia nggak bisa diobati, dia golf. Dia udah nggak bisa golf, jalan berapa meter aja udah ngos-ngosan. Terus dia konsul ke dokter di Singapura. Jadi dia maintain untuk supaya nggak turun lagi fungsinya, nggak bisa disembuhkan. Dia minum SOP 2 bulan, naik jadi 70%. Saya sudah bisa golf lagi. Oh, syukur. Kan? Dia bilang, itu paling nggak 6 bulan gini. Hah? Itu 6 bulan, 2 bulan katanya. Iya. Amat ya. Emang kamu nggak duit segitu ini. Kok nggak orang sakit gini malah ngapain aku? Diam aja. Terus ya udah, akhirnya saya ngobrol sama suami juga, akhirnya ya kami memutuskan, saya tanya Prof, dia belinya di mana nih? Karena saya nggak berani tanya ke teman saya yang ngasih saya. Yang ngasih itu orangnya dermawan sekali. Kalau saya tanya, kasih saya nggak enak gitu. Jadi saya diam. Karena saya tanya si Prof, belinya gimana? Terus kemudian si Prof kasih saya sama Bu ini ya. Kayaknya pertama kali beli telepon saya. Itu ceritanya. Kalau mau denger cerita ada jorok nih, gimana nih? Jorok nih Mas. Sebulan setelah saya minum kira-kira, saya tuh biasa, maaf ya, saya tuh rutin BAB tiap pagi, udah sekali aja. Itu tuh jam-jam sore-sore jam 4 kok nggak enak kayak mau BAB biasa. Itu tuh perut kayak diputar. Baru matanya gelap gitu ya, Depok itu. banget, enak banget gitu. Iya, ada apa pas saya nggak makan, biasanya kok makan cumi hitam atau makan apa telur pepes, telur kodok kan saya suka ya. Ini kenapa ya? Terus dan lengket gitu, sampai saya flash nggak bisa. Saya nggak ngerti bahwa itu mungkin karena usus. Iya. Saya cerita sama teman saya di dokter kan, itu dikuras itu, sampai lengket gitu tuh. Itu levernya pasti dia bilang gitu, bersihin semua. Saya tahu tuh, tapi memang saya itu kayaknya enak banget kayak perut kosong blong gitu. Pengalaman saya, jadi ya udah saya terus, saya ada teman yang ini saya cerita gitu, jadi Ya. masih lambat sih pergerakan saya family. Apa-apa. Sharing Karena terus. saya tuh prinsipnya saya pengen nolong orang aja, dan kalau saya dapat bonus ya itu sebagian dari itu bonusnya gitu ya, tapi tujuan utama adalah nolong orang. Iya. Dapat bonus jadi bisa beli SOP utuh lagi jadi bisa Ya, tapi lumayan hebat juga nih, closingnya diamond terus ya, diamond terus, ajak teman tapi terus sedikit. Bu, sharing terus Bu, dan ajarkan mereka juga yang sudah merasakan
saya manfaatin untuk sharing juga supaya mereka juga bisa minum gratis. Ya, ya. Gitu, Bu. Dia ini mau tanya ini. Boleh. Suami saya tuh minum. Jadi kami tuh akhirnya tuh memutuskan minum 6 bulan sampai 9 bulan. Sekarang minum lagi, ini terputus nih sebulan nih karena inden keluar barangnya telat. Udah sebulan kita nggak minum lagi, nunggu. Nah, kayaknya minggu besok ini ya datangnya saya sih akan Besok udah bisa ambil, Bu. Besok udah sertifikat bisa. saya dikirim tuh, yang kirim sih. Yang dikirim. Oh, Nah, kalau JM sekarang mau tanya. depan. Waduh. Nah, suami saya itu Mm-mm. dia nggak ngalamin apa-apa seperti saya. Mm-mm. Tapi dia tuh, suami saya tuh orang yang susah loh. Gak gampang percaya dengan gini loh. Terus saya tanya gimana mau minum terus deh beli lagi gitu. Kamu ngerasain apa? Kalau kita tanya, kalau saya kan saya ngalamin juga itu kan. Aku nggak ngerasa apa-apa. Saya kan tanya, ini suatu ya kan hari itu sel-sel mati itu banyak sekali. Diperbaiki, kita nggak tahu yang mana. Dan dia kan sehat, ya suami saya sehat ya. Dia olahraga ini. Tapi kan ada yang dibenarkan, nggak tahu. Tapi yang rasa dia butuh minum terus. Nah, sekarang ada teman saudara yang saya ini rekomen minum. Dia kayak suami saya nggak berasa apa-apa, gimana? Jawabnya. Oh, oke. Banyak sebenarnya saya udah dapat pertanyaan itu karena banyak yang minum juga nggak berasa. Nah, satu memang benar kemungkinan dia sehat. Pelan kan lain bedanya ya. Betul, betul. Karena kan tubuh orang itu berbeda, metabolisme tubuh orang berbeda, masalahnya berbeda, organ tubuhnya yang bermasalah juga berbeda. Nah, kalau misalnya sampai dia nggak merasakan, biasanya itu satu dia sehat, kedua dia mungkin udah terlalu banyak minum vitamin. Nah, jadi sehingga pada saat dia minum itu efeknya kayak nggak berasa. Tapi yang namanya SOP, subarasi, usukusi itu pasti akan proses terus regenerasi sel terus itu pasti diperbaikin terus. Dan biasa efeknya kan dia nanti kan ke organ tubuh itu yang diperbaiki baru ke organ tubuh yang lain. Sebenarnya tubuh kita itu sudah diciptakan Tuhan itu sebenarnya bisa menyembuhkan diri sendiri. Cuma manusia ini kan nggak tahu caranya. Makanya perlu minum produk untuk membantu perbaikan tubuh kita. Nah, salah satunya SOP ini kan regenerasi sel. Nah, jadi seperti itu, Bu. Biasanya kalau yang nggak ngerasain itu dua. Satu, dia sehat. Kedua, dia terlalu banyak minum vitamin. Sehingga dia waktu minum seperti udah kebal. Karena dia sudah banyak minum vitamin A, dia perlu dosis yang lebih tinggi. Bisa jadi dia perlu dosis yang lebih tinggi. Jadi, misalnya contoh untuk orang sakit ginjal misalnya, ya. Ada yang minum 2 pagi, 2 malam, dia udah berasa. Tapi ada orang yang harus minumnya 3 pagi, 3 malam. Tubuh orang itu berbeda, ya. Makanya sekarang kalau kita mau ini harus di belakangnya tulis disclaimer. Efek ini hanya tapi efek belum tentu sama dan produk ini tidak dibutuhkan. Kita penjelasan seperti ini. Kita juga dengar ada yang minum rambutnya ubannya itu yang tumbuh hitam semua sekarang. Ya, ini jadi ada yang jadi langsing. Aku kepengen tuh jadi ini kan. Beda kan. Dapatnya kan. Beda. Bulan November saya kan general check up tuh. Akhir tahun lalu. Itu bagus-bagus semua. Biasanya saya tuh kayak selalu ada kan. Kalau enggak. Itu enggak ada loh, bersih loh. Tapi dokter bilang tidak teleponnya iya. Karena bagus. Mungkin apakah saya dikuras itu kan dokter bilang ini kayak sampai kelas aja nggak bisa sampai saya bosorkan dirinya, maka tadi saya bilang jorok. Bersihnya saya belum bernafas kan 4 bulan itu ya saya baru kan itu effortnya nggak hilang loh aja loh maksudnya Padahal ya, karena Bu, itu ya padahal ya Bu ya, waktu dulu kan saya juga ada fatty liver. Itu dokter tuh pernah sempat ngomong loh, ya namanya fatty liver tuh nggak bisa sembuh kecuali kamu ngurangin makan lemak sama olahraga. Begitu loh. iya. Ngomong ada yang begitu sama saya, karena dulu saya juga fatty liver, SGLT, TPT tinggi, triglyceride
aku kan juga hobi dan enak, Bu. Iya, makanya kan kita kan berat badan, tapi yang lain bisa kurus kok kita belum gitu. Nah, ibu minumnya sehari berapa saset, Bu? Satu SOP, satu SOP, satu USU. Pagi sama sore, sorenya USU. Oh, berarti satu hari hanya 2 saset SOP. Iya, iya. Berarti ibu tipenya kayak saya, irit, Bu. Minum sedikit aja efeknya udah kencang. Ada orang yang minumnya banyak efeknya nggak ada. Jadi kita termasuk yang irit. Mungkin kalau ibu mau nurunin berat badan, nambahin lagi usunya dari 2 SOP 2 usu. Nanti ibu coba ya. Memang benar, Bu, saya juga mau ubah saya jadi hitam lagi. Tapi saya juga nggak ada orang yang dapat seperti efek saya. Ada yang itu katanya flek-fleknya jadi putih gitu. Iya, betul. Kalau saya, kulit saya jadi tambah halus. Padahal saya yang bulu-buluan, yang mandi pakai body kulit jadi halus. Saya satu sisi angkat saya itu juga sama. Dia sampai bilang tuh lututnya dia sampai mengkilat sejak dia minum Subarasi. Iya, padahal dia umur udah 60-an juga. Beliau berubah setelah minum. Jadi memang efek tiap orang beda. Pasti itu ada efek, yang penting kita minum teratur terus. Nah, ini kejadian sama anak saya. Iya. Anak saya kasih kan, dia nggak tahan loh, mual dan diare. USU. Ada. Dua anak saya itu mual dan diare. Dia tidak berani. Dia coba tambah lagi 3 hari, 4 hari, akhirnya dia stop, nggak mau. Begitu dia berhenti, diarenya berhenti juga. Jadi diare yang sehari sampai 6 kali, 7 kali gitu. Itu detox sih, Bu. Kalau saya diare, itu saya masih santai. Tanya sama Prof Kurniawan sama Dokter Lidiana. Saya diare sampai sehari 20 kali baru telepon dia. Sampai Prof bilang, udah ya kamu minum lactobacillus aja, probiotik katanya, bakteri baik. Begitu saya minum langsung sembuh. Memang kalau saya sih kalau 6-7 kali sih saya belum terlalu ini, saya anggapnya itu detox. Nah, memang ada beberapa orang yang efeknya kalau minum usu dia mual. Ada. Itu juga proses. Karena kan usu kan bersihin usus, kadang ada yang mual, ada yang enggak. Kalau saya enggak. Tapi kalau anak ibu mungkin seminggu pertama aja, Bu. Minggu kedua tapi kita langsung udah coba segitu dia nggak mau, akhirnya dibalikin ke saya, ya udah. Coba minumnya setelah makan, jangan sebelum makan. Saya suruhnya kan emang perut kosong. Iya, kadang-kadang ada yang begitu, dia diare, nggak kuat, coba setelah makan, taruh di bawah lidah, jangan diminum campur air. Iya, bawah lidah sih minum. Iya, gitu caranya. Gitu. Iya, itu sharing dari saya, thank you. Thank you Bu Maya, sudah sharing dan sudah saling mengenal di sini. Ada yang mau tanya lagi? Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Ini saya ketemu saudara di sini nih. Siapa? Itu Pak Agung, itu sepupu saya. Yang benar, Bu? Iya. Pak Agung Jogja? Iya. Lah elah Bu, dunia sempit banget. Pak Iya, Agung baru itu tahu di sini. Pak Agung itu tim saya di Jogja dari zaman saya Praciko. Saya 2 tahun lalu datang ke Jogja, itu Pak Agung sudah saya training, suka saya temenin prospek, join visit. Tapi yang di Praciko, yang perusahaan investasi, Bu. Dunia sempit ya, Bu? Iya. Oh, ini Cisian ya? Iya, kamu kira siapa? Ya ampun. Itu kan Suaranya juga agak beda loh, Ci. Masa sih? Ya elah, bener kan saya bilang akhirnya saling kenal, nggak jauh-jauh. Pak Agung ini orang hebat juga nih, prospeknya jago ini. Aduh, Ci Yeni bisa ada. Iya, prospeknya jago. Prospeknya jago. Cuman mesti dari yang saya pernah kasih tahu Bapak itu di telepon. Nah itu. Iya. Iya, jadi kita jangan mental blocknya itu harus. Ini Pak Agung sebenarnya sih kalau saya lihat orang potensi banget. Harusnya gampang gitu loh. Harusnya gampang. Tapi nggak apa-apa, ada waktunya semua Pak. Saya yakin kok Pak Agung sukses di AFC. Ya Pak ya. Amin. Thank you. Iya. Oke, ada yang mau tanya lagi?
Ada, Bapak saya Agung tanya. mau sharing? Ya boleh Pak Taka. Ada yang saya lupa. Ada Hmm. 1-2 teman saya, mungkin 3 juga ada nih, yang vitiligo kulitnya Oh, di oke. muka atau di tangan atau di kaki. Nah itu tuh cocok nggak kalau saya memperkenalkan ini, bisa itu memberikan ada ada kesaksian gitu. Nah, Kalau saya nggak vitiligo, tahu ya kesaksian di mana kalau bisa dipakai. saya dulu juga pernah ada yang nanya tuh tentang vitiligo, tapi kita nggak boleh bilang sembuh ya Pak ya. Paling hanya memperbaiki dia lebih baik, udah gitu aja. Kita nggak bisa bilang sembuh, nggak boleh. Tapi kalau ada itu dipakai kan boleh juga kan kalau ada Boleh. kesaksian yang. Karena gini Pak, nanti itu kan prosesnya bukan ke vitiligonya aja, tapi seluruh tubuh dia diperbaikin. Iya, regenerasi sel itu kan semuanya berangkat Betul. dari situ. Iya, tapi kita nggak bisa. Oh, vitiligonya nih harus yang ini dulu, nggak bisa. Gitu. Nanti tergantung tubuh kita bawanya kemana, gitu loh. Cuman itu Ke arah mana dulu? contoh-contoh vitiligo yang berhasil itu saya belum ada, itu bisa dapat itu enggak? Kayaknya sih kalau vitiligo nanti saya coba cari ya. Biasanya sih di Google, di YouTube suka ada Pak. Tapi coba nanti saya cari ada nggak ya. Tapi setahu saya sih Dengan itu. AFC maksud saya. Iya tahu. Saya tahu dengan AFC maksud Bapak. Tapi maksudnya itu saya mesti cek dulu. Ada nggak yang orang pernah berhasil gitu ya, vitiligo itu. Cuman Bapak jangan hanya tekankan di situ. Karena kalau menurut saya sih vitiligo itu macam-macam Pak. Dia penyebabnya. Karena saya ada ketemu satu orang, itu kan biasa kayak bercak-bercak putih ya Pak ya. Iya, kayak panu itu, tetapi Iya, tapi bukan panu. Iya tahu. Saya ada ketemu satu orang, dia juga nanya hal yang sama. Nah, tapi setelah dia cek ke dokter dan dia sudah minum obat dari dokter 2 tahun itu tidak ada perbaikan sama sekali. Nah, terus saya tanya penyebabnya apa kata dokter. Kata dokter dia bilang dia stres. Ya, dia stres. Nah, tapi kalau saya lihat benar kata dokter dia stres. Kenapa? Dia kerja sampai malam, sampai pagi, ya, nggak berhenti telepon, ngurusin ini itu. Apalagi pas COVID dia punya perusahaan kan agak bermasalah gitu. Jadi itu yang bikin dia. Tapi dia terus minum obat dari dokter tiap hari kimia tapi tidak ada perbaikan sampai hari ini. Dan saya suruh coba dia AFC juga sampai hari ini juga dia belum jadi member, belum mau beli. Gitu. Jadi ke situ itu sebabnya macam-macam Pak. Bukan hanya dari efek dari fisik dia aja, tapi bisa juga tadi dari stresnya itu bisa. Jadi kalau kita minum SOP itu kan nanti diperbaikin seluruh tubuh. Dan sebenarnya kalau kita minum SOP itu kadang-kadang kan hormon kita jadi lebih balance. Ya kalau hormon yang nggak balance, jadi kita tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar. Nah itu perbaikan-perbaikan di situ nanti lama-lama yang kita harapkan bisa memperbaiki dia. Tapi kalau langsung vitiligonya dia sembuh sih, saya yakin sih itu bisa sembuh. Tapi kita akan perbaiki gitu. Saya pernah melihat ada gambar kesaksian dari AFC juga yang menjadi yang sembuhnya itu adalah seorang polisi, kolonel polisi. Nah itu tuh dari 3 foto kalau nggak salah kejadiannya, iya, memang ada. Ya, saya pernah lihat itu, cuman di mana itu? Itu udah lama banget Pak, mungkin 2 tahun lalu. Itu fotonya kalau saya mau cari, mesti saya lihat dulu nih, handphone saya ribuan fotonya. Mesti cari dulu, tapi memang dia ada, waktu itu dia berhasil. Betul ya, ada ya. Ada, tapi mungkin waktu itu dia minum SOP 100+, belum keluar UTSU kayaknya. Kalau UTSU lebih bagus kan? Ya, betul. Karena UTSU kan dia memang lebih ke kulit sebenarnya. Tapi kalau SOP itu kan sebenarnya regenerasi sel tubuh. Kalau dia bisa, ya bagus. Mending kita kasih combine aja nanti. Apalagi gitu kan, kalau SOP 100 saja bisa. Betul, gitu. Jadi ini memang patut dicoba sih sebenarnya, patut dicoba. Kalau nggak dicoba juga kita nggak tahu kan. Kayak kasus orang ini kan udah 2 tahun minum obat dari dokter nggak sembuh-sembuh, ngapain sebenarnya diterusin? Kalau saya sih nggak mau, udah minum kimia tiap hari nggak ada hasilnya, nggak ada perbaikan. Kalau ada perbaikan, dia berkurang atau apa, silahkan diterusin. Tapi kalau nggak ada perbaikan, buat apa diterusin sebenarnya? Itu kan bisa kena ke liver, kena ke ginjal, kimia terus. Nah itu mungkin yang dari situ Bapak nanti bisa masuk, bisa bicara ke dia pelan-pelan. Nah coba kamu nanti minum ini,
itu bukan hanya masalah kulit kamu saja, tapi nanti semua regenerasi sel organ tubuh kamu. Seperti itu. Jadi Bapak harus kasih pengertian juga. Kalau misalnya nanti efeknya nggak langsung ke kulit dia, mungkin organ tubuh di dalam tubuh dia mungkin ada yang lebih urgent dulu yang harus diperbaiki. Seperti itu. Tapi pasti itu jalan. Maksudnya pasti berfungsi produk kita yang kita minum itu pasti berfungsi. Itu. Baik. Terima kasih. Ya. Ya Pak, kalau boleh ikut saran Pak, jangan overklaim bahwa nanti pasti sembuh kalau minum ini. Karena kan pengalaman kita setiap orang itu efeknya beda-beda. Iya. Tadi seperti Bu Yadi bilang, mungkin akan diperbaiki daerah yang lebih urgent dulu gitu. Jangan sampai dia minum berharap sembuh, nggak sembuh malah marah Pak. Nah, itu harus dikasih pengertian bahwa ini cell generation yang ya memperbaiki bagian tubuh yang mana. Seperti yang terjadi tadi sharing ke suami saya ngalamin, suami saya nggak ngalamin gitu. Beda-beda. Ada yang ngalamin rambutnya nggak, ubannya hilang, jadi tubuhnya hitam. Ada yang ngalamin bisa ini. Jadi beda-beda Pak. Nah itu harus dijelaskan. Yang penting kita tahu ini baik buat tubuh kita. Gitu. Dan yang pasti aman itu, karena legalitas kita semua lengkap, itu aman. Orang hamil aja menyusui aja boleh minum. Gitu. Ya itu overklaim itu kan, nggak boleh. Iya, karena dan ini bukan obat gitu, karena dia perbaikan secara umum di dalam gitu. Makanan kesehatan. Ini Pak Ahmadi baru join nih Pak Ahmadi nih. Pak Ahmadi apa kabar? Pak Ahmadi baru join, telat nih, tapi dia join. Ayo Pak. Iya baru dengerin ini ya. Malam Pak, kabar kok terlambat? Iya lagi tadi ada urusan banyak, baru pulang. Waduh. Bapak sharing dong, kenalan Pak di sini. Kita sama semua teman-teman. Ada Pak Mahfudin Taka, ada Ibu Maya, ada Pak Albert, ada Pak Agung. Di sini banyak. Lagi belajar ini untuk menyesuaikan ini belum lancar belajarnya ini. Maka saya sering mendengar saja lebih dulu. Mungkin bisa sharing Pak. Bapak kan juga waktu itu kan juga pernah ke yang di Depok itu kan. Terus Bapak kan beli sama saya ambil Ruby ya kalau nggak salah ya. Ruby Bapak setelah minum produk kita gimana Pak? Ya itu dampaknya belum terlalu signifikan itu. Belum. Bapak kalau nggak salah waktu itu masalah di gula darah ya? Benar. Jadi dari dulu sampai sekarang itu soal gula itu masih sama saja, itu saya juga nggak tahu apa salah minum atau kurang minum atau bagaimana. Intinya saya sudah 3 bulan akhirnya saya baca dulu sementara ini aku gitu. Bapak waktu itu minumnya cuma berapa ya? 1 hari 1 saset atau 2 saset ya? 2 saset ya? SOP ya? Iya. Subarasi ya, SOP Subarasi. Nah itu yang saya agak bingung juga tuh, soalnya banyak orang yang suntik insulin aja lepas, gula darah normal. Tapi Bapak kan gula darahnya nggak terlalu parah Pak, kalau nggak salah cuma 200-an lah. Iya benar. Tapi dari sekarang juga segitu juga. Akhirnya saya biasa minum yang dari dokter itu minum biasa. Ya memang sih obat dari dokter sih tetap kita minum Pak. Obat dari dokter tetap kita minum, tapi itu juga kita sertakan sebagai tambahan. Bukannya berarti nggak ada efek Pak. Kadang-kadang Bapak ngarepin efeknya di gula darah, tapi di tubuh Bapak mungkin ada yang lebih urgent yang dia perbaikin dulu. Makanya gula darahnya Bapak itu nggak kelihatan. Karena kalau saya lihat masalah gula darah Bapak nggak terlalu parah. Tapi kalau orang yang gula darahnya ada tuh kayak yang di Makassar, Pak Ustadz itu sampai 800. Atau yang sampai suntik insulin. Nah itu biasanya cepet banget karena memang masalahnya urgent di situ. Cerita-cerita itu memang pernah saya dengar, tapi kok dalam diri saya kok nggak terjadi, itu heran saya itu. Kalau saya bilang sih itu prosesnya ke organ tubuh Bapak yang lain dulu. Karena gula darah Bapak nggak terlalu parah. Bapak kan mengharapkan gula darahnya. Tapi kita kan nggak tahu ya di organ tubuh Bapak itu di mana yang lebih urgent sebenarnya untuk diperbaikin. Kalau menurut saya sih di situ. Ya barangkali itu benar itu barangkali. Tapi kan saya kan ya itu sejak waktu kita berobat di Depok itu keluarnya itu. Tapi kok malah nggak kelar gitu loh.
Iya, sebenarnya sih Bapak harusnya sih terus lanjutin aja Pak, karena kita kan terapi itu sebenarnya untuk 6 bulan. Jadi biarkan saja dia berproses di tubuh Bapak. Mungkin dia perbaikin apa dulu saya juga nggak tahu. Karena tubuh Bapak yang lebih mengerti mana yang lebih urgent. Kecuali gula darah Bapak parah banget, itu pasti dia langsung ke situ memperbaiki. Kayak contoh yang istri dokter itu juga di bawahnya Prof. Kurniawan ya, itu kan dia udah cuci darah seminggu 2 kali, terus suntik insulin sampai 6 kali sehari. Itu kalau nggak salah minum cuma seminggu atau 2 minggu itu turun ke 2 ampul loh dari 6 ampul satu Saya hari. udah 3 bulan lebih malah, dan itu saya rajin betul ya. Dan apa yang Terus minum terus iya, dan minum. disarankan sebelum makan sore, sebelum makan pagi itu jangan sampai apa bareng dengan obat dokter ya sudah saya laksanakan, tapi ya kenyataannya realitasnya begitu, soal gula ini belum Terusin aja Pak, terusin aja Pak. Terusin aja. Tapi sekarang gini Pak, coba Bapak jangan fokus sama gula darah Bapak. Di tubuh Bapak sekarang berasanya gimana pada saat mulai konsumsi? Ya, kalau soal kondisi fisik sih ya istilahnya apa ya, semangat, artinya dari hal-hal yang nikmat tidur, nikmat suasana kebahagiaan itu menjadi enak itu ya, cuma gulanya ini nggak teratasi gitu, belum teratasi maksudnya. Udah, jangan fokus ke satu hal itu Pak. Yang penting organ tubuh Bapak yang lain diperbaikin dulu. Nanti itu akan ikut. Karena kalau seperti itu, berarti itu bukan yang paling urgent di tubuh Bapak. Berarti ada organ lain yang lebih penting yang harus dia perbaikin dulu. Makanya dia nggak langsung ke gula darah. Terusin aja minum 6 bulan Pak. Terusin aja. Nanti juga efeknya kelihatan. Iya. Kalau saya bilang sih itu karena nggak terlalu parah sih. Makanya dia nggak ke situ dulu. Tapi saya kan nggak tahu ya. Di tubuh Bapak ada apa lagi gitu kan masalahnya. Kalau saya bilang dia mungkin perbaikin yang lain dulu Pak. Sabar aja Pak. Semua proses. Oke. Ya Pak ya. Oke. Terus ada yang mau ditanya lagi Pak Ahmadi? Ya, sementara kok saya itu iri loh kepada cerita-cerita yang sering saya dengerin di YouTube-nya, yang sering ditayangin. Iri ini karena hanya 2 minggu perubahan di berbagai penyakit yang ada itu kok bisa sembuh, termasuk juga kondisi darah seseorang, gula darah seseorang itu kok bisa, kok saya belum, itu aja. Iya kan tubuh orang beda-beda Pak. Nah, Bapak nggak bisa seperti itu metabolisme tubuh. Karena Bapak kan tadi baru masuk, jadi Bapak ketinggalan. Sebenarnya tadi sebelum Bapak tuh banyak yang udah sharing masalah penyakit yang dirasakan pas saat minum seperti apa. Contoh kayak Pak Albert, saya juga tadi baru tahu Pak Albert itu punya asam uratnya sampai 14 sebelum minum. Tapi setelah minum dia biasanya dulu 3 bulan atau 6 bulan sekali harus ke Penang sedot cairan kaki sampai kalau lagi kumat nggak bisa turun dari ranjang, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah minum SOP Subarasi dan Utsukushi, Pak Albert sampai hari ini tidak ada sedot cairan lagi di kaki dan asam uratnya di bawah 10, dia cuma 8. Sekarang bisa jalan kemana-mana jauh lebih enak kondisi badannya. Terus tadi Bu Maria juga ada testimoni. 8 itu juga masih tinggi tuh kalau soal. Betul, memang masih tinggi, tapi kalau dibanding dulu 14, dia mesti 3 bulan, 6 bulan sekali ke Penang sedot. Waduh. Tapi memang mungkin Pak Albert perlu ditingkatin dosisnya, Pak. Kalau mau lebih cepat hasilnya. Saya juga nggak tahu tuh Pak Albert minum sehari berapa saset kan. Tapi mungkin bisa ditingkatin juga dosisnya supaya hasilnya bisa lebih bagus, bisa lebih cepat. Karena kita kalau mau cepat, sebenarnya kalau kita mau cepat sembuh ya dosis kita tambah, sebenarnya itu. Tapi kalau kita slowly ya prosesnya juga makin lama. Intinya sebenarnya itu sih simple. Karena kayak seperti dokter juga kasih obat ke seseorang kan juga lihat dari usia, dari berat badan. Ini harus berapa miligram, itu kan semua dari berat badan dihitung. Apalagi ini kan dia herbal, makanan kesehatan. Jadi kita nggak bisa samain efeknya seperti kimia yang langsung cepat ada hasilnya, beda ya kalau herbal seperti itu. Oke, terima kasih informasi ini. Iya, tetap semangat Pak. Dan coba Bapak sharing-sharing juga ke teman-teman, ajak untuk bisnisnya Pak. Jadi Bapak bisa minum gratis. Kalau Bapak bayar sendiri 2 box tiap bulan kan lumayan 3,5 juta, 3,4. Ada unsur beratnya juga Bu, artinya untuk 2, 3, 4 bulan lah
saya membayar sendiri itu juga lumayan juga itu ceritanya tuh. Makanya Bapak sharing juga ke teman-teman, ajak untuk jalankan bisnisnya. Nanti Bapak lihat video training saya yang dulu-dulu ya Pak ya. Jadi nanti dari situ Bapak akan dapat masukan-masukan untuk gimana caranya. Kalau ada mau ajak-ajak temen yang mau diprospek tapi belum join, mungkin bisa saya bantu nanti terangin lewat telepon atau ketemu ya, kalau mau ketemu boleh. Kalau di Jakarta, tapi kalau mau lewat telepon boleh. Saya bantu Jadi closingin. untuk cari ada beberapa akses saja. Cuma persoalan secara psikologi yang ganggu saya itu istilahnya orang Betawi, lu aja nggak beres ngajak gue kan begitu. Jadi itulah yang ganggu saya. Istilahnya saya kan keluarnya ini, tapi sudah saya coba sudah 4 bulan nggak ini. Lah bagaimana saya akan mempromosikan kepada orang yang calon saya, teman-teman saya yang kan ya saya dilecehin namanya. Ya Bapak jangan fokus ke situnya, Bapak fokus ke bisnisnya. Pak, Bapak 4 bulan minum baru beli berapa box sama saya, Bapak minumnya nggak teratur tuh, ada sempat berhenti juga. Teratur. Minum teratur. Sudah seminggu saya memang belum beli nih. Karena barangnya memang lagi inden sih, barangnya baru besok bisa diambil. Inden memang. Jadi memang saya sudah seminggu lah main, tapi ya dari 4 bulan itu terus menerus, tapi ya perubahannya itu nggak kelihatan signifikan. Mungkin Ibu benar bahwa mungkin di dalam diri saya itu banyak organ-organ yang perlu diberesin, tidak khusus mungkin itu. Sebenarnya kita ada, sebenarnya dulu di kantor itu ada mesinnya tuh, kita bisa cek dulu di kantor. Jadi kalau di kantor itu kita pegang alat itu nanti hasilnya sampai 30 lembar, itu semua organ tubuh kita, tes darah semua keluar itu. Dulu di kantor ada di awal-awal saya join. Nah waktu itu body age juga pengaruh. Jadi body age itu organ tubuh kita seperti usia berapa. Nah misalnya sekarang kayak saya usia 47, tapi body age saya misalnya 50 atau 60, berarti kan organ tubuh saya lebih tua dari umur saya. Tapi mama saya usia 60, tapi body age-nya 50. Nah mama saya umur 60, tapi organ tubuhnya muda, seperti orang usia 50 tahun. Nah itu sebenarnya kita bisa cek itu. Jadi dari regenerasi sel itu nanti dia bisa menurunkan body age kita, umur organ tubuh kita. Nah itu kalau saya sih bilang sih, Bapak prosesnya mungkin ke situ. Karena gula darah 200-an sih nggak terlalu lah. Kalau dibanding si Ustadz yang 800, yang suntik insulin. Tinggi 250. Iya makanya nggak terlalu parah itu. Makanya dia nggak ke situ dulu. Kalau parah pasti dia cepat kelihatan efeknya. Oke, ini udah jam 9 malam. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak saya mau tutup. Ya udah, saya terima kasih. Nanti bisa gabung lagi saya insya Allah. Ya, nanti Bapak dengerin juga video-video saya, kan saya ada share juga di grup. Nanti Bapak bisa lihat video-video training saya. Iya. Soal ini soal YouTube ini, hambatan saya itu kadang-kadang sering berbarengan dengan saya punya acara ya, biasalah. Orang kesibukan itu kan kadang-kadang ya harus pas pada hari, pada jam itu yang sering terjadi. Ini kebetulan nggak apa-apa Pak. Acara ya. Nggak apa-apa. Thank you Bapak udah meluangkan waktu untuk join. Nanti selebihnya nanti nggak apa-apa kalau Bapak pas nggak bisa ikut. Kita nanti selalu ada rekamannya. Nanti Bapak bisa lihat di YouTube. Ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Jadi hari ini buku saya bagi, satu ke Pak Albert, satu ke Pak Taka ya. Nanti saya kirim ke alamatnya. Pak Taka alamat baru ya Pak ya. Nanti WA ke saya Japri ya. Nanti saya kirim. Pak Agung, semuanya, Bu Maya, Pak Ahmadi. Ya, teman-teman semua. Terima kasih. Semuanya salam sehat selalu. Ya, thank you.